Pernahkah Anda melihat seseorang yang hidupnya sederhana, namun wajahnya tenang seperti danau yang tidak terusik angin? Sementara di sisi lain, ada orang yang memiliki segalanya, harta, pujian, bahkan kekuasaan, tetapi pikirannya terus gelisah seperti api yang tidak pernah selesai membakar dirinya sendiri. Mengapa bisa demikian? Barangkali karena ketenangan tidak lahir dari banyaknya yang dimiliki manusia, tetapi dari kemampuan batinnya untuk menerima dan mensyukuri apa yang telah ada. Dalam ajaran-ajaran kuno Jawa, ada sebuah pemahaman yang jarang dibahas secara mendalam, bahwa syukur bukan sekedar ucapan di bibir. Ia bukan hanya kata terima kasih yang diulang setiap hari tanpa rasa. Syukur adalah ilmu batin, sebuah keadaan jiwa yang membuat hati tidak mudah diguncang oleh kehilangan, hinaan, ketakutan, bahkan nasib buruk sekalipun. Orang-orang dahulu menyebutnya sebagai laku rasa. Sebab manusia yang benar-benar bersyukur perlahan mulai keluar dari perang yang tidak terlihat. Perang melawan iri hati, perang melawan rasa kurang, perang melawan bayangan kehidupan orang lain. Dan anehnya, semakin seseorang berhenti merasa kurang, justru hidup mulai membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Namun di zaman sekarang, ilmu syukur menjadi sesuatu yang paling sulit dipraktikkan. Kita hidup di tengah dunia yang terus membisikkan bahwa kita belum cukup, belum sukses, belum kaya, belum cantik, belum bahagia. Setiap hari mata dipaksa melihat kehidupan orang lain, hingga hati lupa melihat nikmat yang sudah berada di genggaman sendiri. Akibatnya, jiwa manusia modern menjadi haus tanpa dasar. Semakin banyak mendapat, semakin takut kehilangan. Semakin tinggi mencapai, semakin cemas terjatuh. Disinilah ilmu syukur menjadi sangat penting. Karena syukur bukan membuat manusia berhenti berkembang. Syukur justru membersihkan hati dari racun gelisah, agar langkah hidup menjadi lebih jernih. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana ilmu syukur dipahami dalam kebijaksanaan batin kuno. Mengapa rasa syukur mampu menenangkan pikiran yang kacau? Mengapa orang yang bersyukur memiliki energi batin yang berbeda? Dan yang paling penting, bagaimana cara melatih syukur agar bukan hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan yang hidup di dalam diri. Sebab mungkin selama ini, yang membuat hati lelah bukanlah hidup yang terlalu berat, melainkan jiwa yang terlalu lama lupa cara bersyukur. Di banyak tradisi kuno, syukur tidak pernah dianggap sebagai hal kecil. Dalam filsafat Jawa kuno, ada sebuah ungkapan yang terdengar sederhana, namun memiliki makna sangat dalam. Nrimo ing pandum. Tetapi banyak orang salah memahami kalimat ini, seolah-olah manusia hanya diminta pasrah tanpa usaha. Padahal makna sejatinya jauh lebih sunyi dan mendalam. Nrimo bukan menyerah pada keadaan. Ia adalah kemampuan batin untuk tetap tenang sebelum, saat, dan setelah kehidupan berubah. Sebuah keadaan di mana hati tidak mudah memberontak kepada takdir. Para leluhur memahami bahwa manusia yang tidak mampu bersyukur akan terus hidup dalam kekurangan, meskipun seluruh dunia diletakkan di tangannya. Karena sumber penderitaan terbesar bukanlah sedikitnya harta. Di banyak tradisi kuno, syukur tidak pernah dianggap sebagai hal kecil. Dalam filsafat Jawa kuno, ada sebuah ungkapan yang terdengar sederhana, namun memiliki makna sangat dalam. Nrimo ing pandum. Tetapi banyak orang salah memahami kalimat ini, seolah-olah manusia hanya diminta pasrah tanpa usaha. Padahal makna sejatinya jauh lebih sunyi dan mendalam. Nrimo bukan menyerah pada keadaan. Ia adalah kemampuan batin untuk tetap tenang sebelum, saat, dan setelah kehidupan berubah. Sebuah keadaan di mana hati tidak mudah memberontak kepada takdir. Para leluhur memahami bahwa manusia yang tidak mampu bersyukur akan terus hidup dalam kekurangan, meskipun seluruh dunia diletakkan di tangannya. Karena sumber penderitaan terbesar bukanlah sedikitnya harta, melainkan nafsu batin yang tidak pernah selesai meminta. Dalam ajaran tasawuf kuno, para sufi juga berbicara tentang syukur sebagai pintu pembuka kesadaran ruhani.
Mereka percaya bahwa hati manusia ibarat cermin. Ketika dipenuhi keluhan, iri hati, dan rasa kurang, cermin itu menjadi keruh. Namun ketika seseorang mulai bersyukur dengan tulus, perlahan cermin itu kembali bening dan ia mulai mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Bahkan dalam naskah-naskah kebijaksanaan Timur, disebutkan bahwa rasa syukur adalah bentuk keselarasan antara manusia dan semesta. Orang yang bersyukur tidak lagi hidup dalam perlawanan batin yang terus-menerus. Ia berhenti bertengkar dengan apa yang belum terjadi. Dan dari ketenangan itulah, kekuatan mulai lahir. Mungkin itu sebabnya, banyak orang tua zaman dahulu terlihat lebih damai meski hidup mereka jauh lebih sederhana dibanding manusia modern hari ini. Karena mereka masih mengenal ilmu menerima. Mereka masih mengenal cara berterima kasih kepada kehidupan. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar, dari negara, kota, atau daerah mana Anda sedang menonton video ini. Biarkan kita saling menyapa dalam perjalanan batin yang sama. Karena bisa jadi, meskipun kita dipisahkan jarak dan tempat, kita sedang mencari satu hal yang serupa, ketenangan hati yang tidak mudah gelisah. Ilmu syukur bukanlah sesuatu yang cukup dipahami dengan pikiran. Ia harus dilatih perlahan sampai menjadi napas batin. Karena banyak orang tahu cara mengucap syukur, tetapi belum benar-benar merasakan ketenangan yang lahir darinya. Bibirnya berkata, "Aku bersyukur," namun pikirannya masih dipenuhi ketakutan, perbandingan, dan kecemasan yang tidak selesai. Disinilah laku syukur dimulai, bukan di luar diri, tetapi di dalam kesadaran sehari-hari. Langkah pertama adalah belajar berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum membaca berita, sebelum melihat kehidupan orang lain, duduklah dalam diam selama beberapa menit. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk ke tubuh, rasakan bahwa sampai hari ini, kehidupan masih memberi kesempatan untuk bernapas. Jangan terburu-buru, biarkan pikiran yang biasanya berlari mulai melambat. Karena hati yang tenang tidak lahir dari hidup yang sempurna, tetapi dari jiwa yang mampu hadir sepenuhnya di saat ini. Kemudian, mulailah melatih syukur pada hal-hal kecil. Bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Syukuri air yang masih bisa diminum, tubuh yang masih bergerak, orang-orang yang masih ada di dekatmu. Bahkan kesunyian pun kadang adalah nikmat yang tidak disadari sampai ia hilang. Dalam kebijaksanaan batin, seseorang yang mampu melihat nikmat kecil perlahan akan dibimbing untuk memahami nikmat yang lebih besar. Namun latihan ini tidak mudah. Karena hambatan terbesar dalam bersyukur adalah kebiasaan membandingkan hidup. Saat melihat orang lain lebih berhasil, hati mulai merasa tertinggal. Saat melihat orang lain lebih bahagia, pikiran mulai mempertanyakan hidup sendiri. Dan tanpa sadar, jiwa kehilangan kemampuan menikmati apa yang sudah dimiliki. Maka salah satu laku penting dalam ilmu syukur adalah membatasi apa yang terlalu sering mengganggu ketenangan batin. Kadang bukan hidup yang membuat hati gelisah, tetapi terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Belajarlah memberi jarak dari hal-hal yang membuat jiwa terus merasa kurang. Tidak semua yang dilihat harus dimiliki. Tidak semua pencapaian orang lain harus menjadi ukuran hidupmu, karena setiap manusia berjalan di jalannya masing-masing. Dan bunga tidak pernah iri kepada bunga lain ketika waktunya mekar. Langkah berikutnya adalah melatih syukur di tengah keadaan yang tidak nyaman. Inilah tingkatan yang jarang mampu dilakukan. Bersyukur saat hidup mudah memang tidak sulit, tetapi tetap tenang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Itulah latihan batin yang sesungguhnya. Bukan berarti menolak rasa sedih atau kecewa, tetapi belajar memahami bahwa tidak semua hal buruk datang untuk menghancurkan. Kadang kehidupan sedang membersihkan sesuatu di dalam diri kita. Kadang kehilangan justru sedang membuka ruang bagi pertumbuhan yang baru. Orang yang memahami ilmu syukur tidak langsung bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi perlahan mulai bertanya, "Apa yang sedang kehidupan coba ajarkan kepadaku?" Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena ketika manusia berhenti melawan setiap keadaan, batinnya mulai tenang. Dalam ketenangan itulah,
pikiran menjadi lebih jernih, keputusan menjadi lebih bijak, emosi tidak mudah meledak, bahkan tubuh pun perlahan terasa lebih ringan. Cobalah malam ini, sebelum tidur, matikan semua suara yang tidak perlu. Duduk dalam hening beberapa menit, letakkan tangan di dada, lalu ingat kembali hal-hal kecil yang masih layak disyukuri hari ini. Tidak perlu banyak, satu hal yang benar-benar dirasakan lebih kuat daripada 1000 ucapan tanpa kesadaran. Dan saat melakukannya, jangan terburu-buru bangkit. Biarkan tubuh rileks, biarkan napas melambat, biarkan hati merasakan bahwa untuk beberapa saat tidak ada yang perlu dikejar. Karena mungkin selama ini jiwa kita terlalu lelah berlari, padahal ketenangan yang dicari diam-diam sudah menunggu di dalam rasa syukur itu sendiri. Ketika seseorang mulai melatih ilmu syukur dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Perubahannya mungkin tidak langsung terlihat dari luar, tetapi batinnya mulai bergerak menuju keadaan yang lebih tenang. Ia tidak lagi mudah panik menghadapi keterlambatan hidup, tidak mudah marah hanya karena kenyataan tidak berjalan sesuai keinginan. Dan yang paling penting, pikirannya tidak terus-menerus dipenuhi rasa takut kehilangan. Karena syukur memiliki kemampuan aneh yang jarang disadari manusia. Ia memperlambat badai di dalam kepala. Bayangkan pikiran manusia seperti permukaan air. Ketika dipenuhi keluhan, iri hati, dan rasa kurang, air itu terus berombak. Sedikit masalah saja sudah menciptakan gelombang besar. Sedikit ucapan orang lain saja sudah membuat hati terluka. Namun ketika seseorang melatih syukur, perlahan permukaan itu menjadi tenang. Dan di air yang tenang itulah, manusia mulai mampu melihat dirinya sendiri dengan lebih jernih. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka mencari ketenangan dengan menambah sesuatu di luar dirinya. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak perhatian. Tetapi semakin dikejar, hati justru semakin gelisah. Karena akar kegelisahan bukan selalu kekurangan. Kadang justru ketidakmampuan menikmati apa yang sudah ada. Orang yang bersyukur mulai terbebas dari rasa lapar batin yang tidak ada ujungnya. Ia tetap punya keinginan. Ia tetap boleh bermimpi. Tetapi keinginannya tidak lagi berubah menjadi racun yang menghabiskan ketenangan hidupnya. Dan di titik itu, energi seseorang mulai berubah. Coba perhatikan. Ada orang yang ketika hadir membuat suasana terasa berat. Ia selalu mengeluh, selalu merasa hidup tidak adil, selalu fokus pada apa yang kurang. Tanpa sadar, kegelisahan di dalam dirinya menyebar kepada orang lain. Namun ada juga manusia yang sederhana, tetapi kehadirannya menenangkan. Ucapannya lembut, tatapannya teduh. Dekat dengannya membuat hati terasa lebih ringan. Seringkali rahasianya bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena hatinya lebih damai. Dan kedamaian itu lahir dari syukur yang dilatih setiap hari. Dalam ilmu batin Jawa, hati manusia dipercaya memancarkan rasa. Apa yang memenuhi batin seseorang perlahan akan terasa oleh lingkungan di sekitarnya. Maka ketika hati dipenuhi syukur, energi yang keluar pun menjadi lebih lembut dan menenangkan. Itulah sebabnya orang yang benar-benar bersyukur biasanya tidak suka memamerkan diri. Karena ia tidak lagi haus pengakuan. Ia tidak merasa harus membuktikan nilai dirinya kepada semua orang. Ia tahu bahwa ketenangan jauh lebih mahal daripada pujian. Dan perlahan, hidupnya mulai berubah dengan cara yang sunyi. Bukan karena dunia tiba-tiba sempurna, tetapi karena cara ia memandang dunia telah berubah. Masalah yang dulu terasa sangat besar, kini mulai terlihat lebih ringan. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan, kini terasa berharga. Bahkan momen sederhana seperti minum teh hangat di pagi hari atau mendengar suara hujan di malam hari mulai membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Inilah salah satu rahasia terbesar ilmu syukur. Ia mengembalikan manusia kepada kehidupan yang nyata. Bukan kehidupan yang dipenuhi bayangan tentang seharusnya, tetapi kehidupan yang benar-benar sedang terjadi saat ini. Dan ketika seseorang mampu hadir sepenuhnya di saat ini, kegelisahan perlahan kehilangan tempat untuk tinggal. Namun ada hal lain yang lebih dalam. Syukur bukan hanya menenangkan hati, ia juga menguatkan jiwa.
Karena manusia yang bersyukur memiliki daya tahan batin yang berbeda ketika menghadapi kesulitan. Saat orang lain hancur oleh keadaan, ia masih mampu berdiri dengan tenang. Saat orang lain tenggelam dalam keluhan, ia masih mampu melihat pelajaran di balik penderitaan. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena batinnya tidak sepenuhnya dikuasai oleh rasa sakit itu. Ia memahami bahwa hidup selalu bergerak, bahwa kesedihan datang dan pergi, bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dan pemahaman itu membuat jiwanya tidak mudah runtuh. Seperti pohon besar yang akarnya masuk jauh ke dalam tanah, ia tetap berdiri meski diterpa angin kehidupan berkali-kali. Namun, ada sisi lain dari ilmu syukur yang jarang dibicarakan. Syukur bukan berarti menolak ambisi. Syukur juga bukan berarti manusia harus selalu terlihat kuat, selalu tersenyum, atau memaksa dirinya bahagia ketika hati sedang terluka. Inilah kesalahpahaman yang sering membuat banyak orang gagal memahami makna syukur yang sebenarnya. Ada orang yang menekan kesedihannya sendiri sambil berkata, "Aku harus bersyukur." Tetapi di dalam hatinya, luka itu tidak pernah benar-benar disembuhkan. Padahal ilmu syukur sejati bukan menolak emosi manusia. Ia justru mengajarkan cara menerima emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Manusia tetap boleh kecewa, tetap boleh menangis, tetap boleh merasa lelah, karena bahkan langit pun tidak selalu cerah. Namun, ada sisi lain dari ilmu syukur yang jarang dibicarakan. Syukur bukan berarti menolak ambisi. Syukur juga bukan berarti manusia harus selalu terlihat kuat, selalu tersenyum, atau memaksa dirinya bahagia ketika hati sedang terluka. Inilah kesalahpahaman yang sering membuat banyak orang gagal memahami makna syukur yang sebenarnya. Ada orang yang menekan kesedihannya sendiri sambil berkata, "Aku harus bersyukur." Tetapi di dalam hatinya, luka itu tidak pernah benar-benar disembuhkan. Padahal ilmu syukur sejati bukan menolak emosi manusia. Ia justru mengajarkan cara menerima emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Manusia tetap boleh kecewa, tetap boleh menangis, tetap boleh merasa lelah, karena bahkan langit pun tidak selalu cerah. Namun, syukur membuat seseorang tidak tinggal terlalu lama di dalam kegelapan itu. Ia mampu berkata, "Aku sedang terluka, tetapi hidup masih memiliki hal-hal yang layak dijaga." Dan kalimat sederhana itu seringkali menjadi cahaya kecil yang menyelamatkan batin seseorang dari jurang keputusasaan. Disinilah letak kekuatan tersembunyi dari syukur. Ia tidak menghapus masalah, tetapi ia mengubah cara manusia memikul masalah tersebut. Beban yang sama bisa terasa berbeda tergantung keadaan hati yang membawanya. Orang yang batinnya penuh keluhan akan merasa hidup sangat berat. Namun, orang yang hatinya penuh syukur seringkali memiliki ruang nafas yang lebih luas di dalam dirinya. Seolah jiwanya tidak sempit, seolah hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan yang melelahkan. Dan menariknya, semakin seseorang tulus bersyukur, semakin ia berhenti mengejar validasi dari luar. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, tidak terlalu terguncang oleh pujian, tidak terlalu hancur oleh hinaan. Karena pusat ketenangannya mulai berpindah. Bukan lagi dari penilaian manusia, tetapi dari kedamaian batin yang tumbuh perlahan di dalam dirinya sendiri. Inilah sebabnya banyak orang bijak zaman dahulu terlihat sederhana. Mereka tidak haus terlihat hebat. Mereka tidak sibuk memperlihatkan pencapaian, karena mereka menemukan sesuatu yang lebih mahal daripada pengakuan, ketenangan. Dan ada satu hal yang sangat misterius dalam ilmu syukur. Semakin seseorang mampu menghargai apa yang sudah dimiliki, semakin hidup terasa cukup. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tetapi karena hati tidak lagi terus-menerus berkata, kurang, dan kurang. Padahal sebagian besar kegelisahan manusia berasal dari suara itu, suara yang tidak pernah puas, suara yang membuat manusia lupa menikmati hidupnya sendiri. Maka ketika syukur mulai tumbuh, sesuatu yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba terasa indah. Waktu bersama keluarga terasa lebih hangat, makanan sederhana terasa lebih nikmat, keheningan terasa lebih damai, bahkan diri sendiri pun mulai lebih mudah diterima. Dan mungkin disitulah rahasia terdalamnya. Syukur membuat manusia berhenti memusuhi hidup. Karena banyak orang sebenarnya tidak lelah oleh pekerjaan atau masalahnya. Mereka lelah karena terus bertengkar dengan kenyataan. Mereka marah kepada keadaan, marah kepada masa lalu, marah kepada takdir, hingga batinnya tidak pernah benar-benar beristirahat.
Sedangkan orang yang bersyukur perlahan berdamai dengan hidup. Bukan berarti menyerah, tetapi berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Dan dari penerimaan itulah, ketenangan mulai tumbuh seperti cahaya kecil di dalam dada. Awalnya samar, namun jika dirawat setiap hari, ia akan menjadi kekuatan batin yang tidak mudah dipadamkan oleh keadaan apapun. Pada akhirnya, ilmu syukur bukan sekedar tentang mengucapkan terima kasih kepada kehidupan. Ia adalah cara manusia menyelamatkan hatinya sendiri dari kegelisahan yang tidak ada habisnya. Karena dunia akan selalu berubah, kadang memberi kebahagiaan, kadang membawa kehilangan, kadang menghadirkan harapan, kadang memaksa manusia berjalan di lorong-lorong gelap yang tidak pernah direncanakan. Namun di tengah semua itu, syukur membuat jiwa tetap memiliki tempat untuk pulang. Tempat yang tenang, tempat yang tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Kita telah melihat bahwa syukur bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan pula tentang berpura-pura kuat di depan dunia. Syukur adalah kemampuan batin untuk tetap melihat cahaya, bahkan ketika kehidupan sedang redup. Dan mungkin itulah kekuatan sejati yang selama ini dicari banyak orang. Bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Maka mulai malam ini, cobalah berhenti sejenak dari semua kebisingan. Dengarkan kembali napasmu. Rasakan hidup yang masih mengalir di dalam tubuhmu. Dan sadari, mungkin ada begitu banyak nikmat yang selama ini hadir diam-diam, tetapi luput karena hati terlalu sibuk mengejar hal lain. Karena semakin dalam seseorang memahami ilmu syukur, semakin sulit kegelisahan menguasai dirinya. Dan jika video ini memberi ketenangan atau membuka sudut pandang baru di dalam hidupmu, bantu channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, like, dan share video ini kepada orang-orang yang mungkin juga sedang mencari ketenangan batin. Siapa tahu satu video sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi seseorang bahwa hidup tidak selalu harus dikejar dengan terburu-buru. Kadang, kedamaian justru datang saat manusia berhenti sejenak, lalu belajar bersyukur. Dan ingatlah, tidak semua orang yang tersenyum hidupnya mudah, tetapi hampir semua hati yang tenang lahir dari jiwa yang tahu cara bersyukur.